وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, dan kita masih pembahasan tentang hukum menghilangkan najis. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya najis ada 3 macam. Najis besar, mughalladhah, yaitu najis anjing, babi dan semisalnya. Yang kedua najis ringan, najis bayi laki-laki yang belum makan, cukup dipercikan saja. Yang ketiga najis pertengahan antara kedua itu, yaitu sisa-sisa dari najis yang lainnya. Iqra ya. Aklu lahmihi warawsuhu Naam an yalhaqu at-tadawi innama ubiha lam ya'murhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli atharihi aradus salata. Nah, labas. Perhatikan. Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wa yajibu an na'rifa ma huwa tahirun wa ma huwa najisun min arwathi wa abwalil hayawanati. Wa yajibu an na'rifa, wajib untuk kita mengetahui ma huwa tahirun, apa yang suci, wa ma huwa najisun, dan apa dia yang najis, dari kotoran-kotoran dan kencing-kencing hewan. Perhatikan di sini kaidahnya. Fama kana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahirun. Fama kana yahillu aklu lahmihi minha, maka apapun yang halal untuk dimakan dagingnya darinya, fabauluhu, maka kencingnya, warawthuhu, dan kotorannya suci. Antum ini pada punya ayam bisa dimakan nggak? Masa emang bisa? Coba dipotong biar kita tahu bisa dimakan nggak? Siapa yang mau dipotong? Jadi kalau nanti ada kotoran hewan, memang tapi jijik, ya nggak seharusnya juga ada kotoran hewan. Jijik gak? Jijik, iyalah. Kalau nggak jijik, coba ada yang bilang nggak jijik. Coba nanti anda tempar ke mukanya, jijik gak? Gitu kan? Kena kakinya itu lembek-lembek, kena bajunya kan pasti kotor bau. Walaupun nggak najis, mau sholat tiba-tiba sarungnya, bajunya kena kotoran ayam, batal gak sholatnya? Enggak, karena suci. Tapi ya risih, bau.
Jadi apa yang halal untuk dimakan dagingnya, maka kencingnya, kotorannya suci. Biasanya cicak nih, yang banyak cicak di masjid atau di tempat rumah antum di desa-desa, masjid-masjid desa, kan kadang tai cicak jatuh. Itu gimana? Najis atau suci? Najis, nggak bisa dimakan. Antum makan cicak? Nggak bisa. Berarti kalau kena tai cicak dibersihkan, disucikan. Kal ibili wal baqari wal ghanami wa nahwiha, ya. Jadi yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotoran dan kencingnya suci. Seperti ibil. Apa ibil? Onta, sapi, kambing dan semisalnya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyina ayyalhaqu bi ibilis sadaqati. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyin, memerintahkan para uraniyin, ya, sebuah nama suku, ayyalhaqu bi ibilis sadaqati, untuk mendatangi unta sedekah. Fayashrabu min abwaliha wa albaniha, lalu mereka minum dari kencingnya dan susunya, ya, karena kencing unta itu dia terdapat obat. Ya, santai aja Zakaria lihatnya. Kencing unta terdapat apa? Obat. Kencing diminum, iya. Maka ini menunjukkan halal. Karena kalau najis, kena aja najis, apalagi diminum, gitu kan? Lebih nggak boleh lagi. Tapi di sini Rasulullah memerintahkan untuk meminum. Fadalla ala taharati bauliha. Lihat situ. Menunjukkan atas kesucian kencingnya. Lianna najisa la yubahu tadawi bihi. Wa syurbihi. Lianna najisa, karena bahwasanya najis tidak dibolehkan berobat dengannya dan dengan meminumnya, karena minumnya itu sebagai obat. Berobat dengan meminumnya, menjadikan sebagai obat dengan meminumnya, tidak boleh kalau najis. Maka menunjukkan suci. Lalu kalau misalnya ada yang menyanggah, membantah, fa in qila innama ubiha lid-darurati, kalau dikatakan sesungguhnya itu dibolehkan karena darurat, karena memang penyakitnya, atau mungkin karena memang dia sangat haus, berarti itu dibolehkan karena darurat. Maka bagaimana jawabannya? Qulna, kita katakan, lam ya'murhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli atharihi idza aradu sholata. Lam ya'murhumun nabiyyu, Nabi tidak memerintahkan mereka bi ghasli atharihi, untuk mencuci atau membasuh bekasnya. Idza aradu shalah, apabila mereka menginginkan salat. Maka menunjukkan kencingnya bukan najis. Dan di dalam sebuah sahih, wa fi sahihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qabla ayyubna al-masjid yusalli fi marabidil ghanami wa amara bis salati fiha wa hiya la syakka tabulu fiha. Perhatikan harakat. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qabla ayyubna al-masjid, dahulu sebelum dibangun masjid, yusalli fi marabidil ghanami, beliau salat di kandang kambing. Wa amara bis salati fiha, dan memerintahkan untuk salat di dalamnya, di dalam kandang kambing. Wa hiya la syakka tabulu fiha, dan dia yaitu kambing-kambing tidak diragukan lagi, pasti kencing di dalamnya. Tabulu apa? Kencing di dalamnya. Ada kotoran juga di dalamnya. Dan Nabi sholat di dalamnya.
Dan bukan hanya Nabi yang sholat, bahkan beliau memerintahkan yang lainnya untuk sholat di dalamnya. Maka menunjukkan akan kehalalannya. Halal, kotoran, dan kok halal sih? Suci. Akan kesuciannya, kotoran dan kencingnya. Iqra, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taharatu, khabar dia itu. Illa mastuthniya. Oke, perhatikan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil arwathi at-taharah. Hukum asal pada kotoran itu suci, kecuali apa yang dikecualikan. Kemudian tadi itu ya, yang bisa dimakan dagingnya halal, untuk dimakan dagingnya maka kotorannya suci. Lalu kalau sisa makanan bagaimana? Sisa makanannya, antum lagi makan, tiba-tiba ayam nyerobot masuk ke nampan, atau mungkin kucing nyerobot masuk, atau makan barang kucing. Gimana tuh yang melihara kucing nih? Iqra. Wasu'ru. Lahmuhu naibul fa'il. Wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Oke, labas. Wa su'ru ma yu'kalu lahmuhu tahirun. Su'ru itu sisa makanan. Nanti ada juga baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Sisa makanan hewan yang dimakan dagingnya suci. Kalau ayam, antum kelaparan banget nih, waduh, seharian nggak makan. Ayam lagi makanin nasi, nggak habis nasinya, antum makan, boleh gak? Boleh. Suci itu. Atau nggak ada makanan, nggak ada lauk enak, tiba-tiba kucing dia bawa ikan dari sungai. Wih, cing, ikan dari mana cing? Sungai. Wih, masya Allah. Bawa udang, bawa kepiting, ngambil dari mana? Sungai, gitu kan, tahu dia. Wih, masya Allah, lumayan ya. Tapi kan bekas kena kucing, gimana tuh? Nggak apa-apa nanti. Wa su'rul hirrati tahirun. Juga sisa makanan kucing juga suci. Su'ru ma yu'kalu lahmu tahirun. Sisa makanan dari hewan yang boleh dimakan dagingnya itu suci. Ya, su'ru wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Itu dia sisa makannya dan sisa makanannya dan minumannya. Wa su'rul hirrati tahirun. Sisa makanan kucing suci. Ya tadi itu kan, nggak ada lauk, aduh makan kerupuk nih. Alhamdulillah, masya Allah, nih kucingnya bawa ikan, bawa kepiting, lumayan digoreng dulu kan sebentar. Li hadithi Abi Qatadah fil hirrati, karena hadis Abu Qatadah pada kucing, innaha laysat binajasin, kucing itu enggak najis. Kalau anjing, babi najis. Innaha laysat binajasin. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya dia termasuk dari pelayan-pelayan atas kalian dan pelayan perempuan. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa sahahahu. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya dan disahihkan. Lihat di sini. Syabbahaha bil mamaliki min khadmil bayt alladzina yatufuna ala ahlihi lil khidmati. Syabbahaha bil mamalik. Rasulullah SAW menyerupai kucing bil mamalik, dengan budak-budak. Min khadmil bayti, wa bayit,
min khadamil bait. Rasulullah menyerupai kucing dengan budak-budak yang khadamil bait. Apa namanya itu? Memberikan kebutuhan atau membantu rumah, yang membantu rumah. Alladzina yatufuna ala ahlihi, yang mengelilingi majikannya, lil khidmah, untuk membantu. Rasulullah menyerupai kucing seperti budak-budak yang membantu rumah. Alladzina yatufuna ala ahlihi, yang dimana budak-budak kan itu mereka memutar-mutar atau siap untuk diperintah oleh majikannya untuk melayani. Khadmil baiti itu juga bisa melayani, dari melayani rumah, yang dimana budak-budak mereka berputar atau mungkin bisa dikatakan siap untuk diperintah oleh majikannya untuk melayani. Wali adami taharruzi minha, fa fi dzalika raf'un lil haraji wal masyaqqati. Wali adami taharruzi minha, dan tidak bisa dihindarkan darinya karena kucing itu banyak. Dan kucing sering mengitari rumah, dan oleh karena itu diserupakan oleh Rasulullah seperti pelayan. Sebagaimana halnya budak yang dia standby setiap ada di rumah untuk melayani majikannya, dan kucing sering ada di rumah. Li'adami taharruzi minha, tidak bisa dihindarkan darinya. Fa fi dzalika, maka pada hal itu raf'un lil haraji wal masyaqqati, dapat mengangkat kesulitan dan keberatan. Karena kalau haram, najis, sedangkan kucing sering ada di rumah dan bahkan banyak, seringkali kita itu capek-capek buat bersihin najisnya. Oleh karena itu tidak najis, sebagai kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Raf'un lil haraj, mengangkat kesulitan dan keberatan, wal masyaqqah. Wa alhaqa ba'dul ulama'i bil hirrati ma kana dunaha fil khilqati min tayrin wa ghairihi fasu'ruhu tahirun kasu'ril hirrati bijami'at tawafi. Wa alhaqa ba'dul ulama, sebagian ulama menggabungkan dengan kucing bil hirrah. Hirrah apa? Kucing. Yakitun, hirrun, itu kucing. Sebagian ulama menggabungkan kucing makana dunaha, hewan-hewan yang lebih kecil darinya, fil khilqah, dalam penciptaan. Seperti apa yang lebih kecil daripada kucing? Min tairin, seperti burung, ya hewan-hewan yang tidak bisa dihindari, yang banyak tersebar di sekitar kita, yang lebih kecil dari kucing. Sebagian ulama menggabungkan termasuk yang tidak najis. Burung banyak. Apalagi kalau orang tinggal di desa, burung banyak, maka tidak najis. Fasu'ruhu tahirun, maka bekas makanannya suci. Kasu'ril hirrati, seperti kucing. Bijami'at tawafi, ya dengan semua jenisnya. Wa ma'ada al-hirrata wa ma ulhiqa biha mimma la yu'kalu lahmuhu farawthuhu wa bawluhu wa su'ruhu najisun. Wa ma'ada al-hirrata, dan selain kucing, wa ma ulhiqa biha, dan apa yang diikutkan dengannya. Tadi apa yang diikutkan dengan kucing? Burung. Mimma la yu'kalu lahmuhu, dari apa-apa yang tidak boleh dimakan dagingnya. Selain kucing, dan apa yang diikutkan dengan kucing, dari apa-apa yang tidak dibolehkan untuk memakan dagingnya.
Farawthuhu, maka kotorannya. Wa bauluhu, kencingnya. Wa su'ruhu, sisa makanannya najis. Sisa makanannya najis. Kemudian ayyuhal muslimu, alaika an tahtamma bit taharati zahiran wa batinan. Batinan bit tauhidi wal ikhlasi lillahi fil qawli wal amali. Alaika an tahtamma bit taharati zahiran wa batinan. Wajib atasmu untuk memperhatikan bit taharah, kesucian. Zahiran wa batinan. Batinan secara batin yaitu dengan tauhid, ikhlas untuk Allah dalam perkataan dan perbuatan. Zahiran yaitu zahiran bit taharati minal hadathi wal anjasi. Secara zahir yaitu dengan mensucikan dari hadas dan najis. Fa inna dinana dinut taharati wan nadhafati wan nazahati. Fa inna dinana, karena sesungguhnya agama kita agama yang suci. Wan nadhafah, bersih. Wan nazahah, ya sama juga suci. Minal aqdar, dari kotoran-kotoran hissiyah yang nampak, wal ma'nawiyah, dan yang maknawi. Fal muslimu tahirun nazihun mulazimu lit taharati, maka seorang muslim itu suci dan bersih dan senantiasa lit taharah, suci. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman, kesucian adalah setengah iman. Fa'alaika ya Abdullah bil ihtimami bit taharati wal ibtiadi 'anil anjasi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'ammata 'adzabil qabri minal bauli hinama la yataharrazu minhu al-insanu. Lihat di sini kata Syekh, falaika ya Abdullah, maka wajib atasmu wahai hamba Allah, bil ihtimami bit taharah, memperhatikan kesucian, wal ibtiadi 'anil anjasi, dan menjauhi dari najis-najis. Ibtiad apa ibtiad? Menjauh. Faqad akhbara Rasulullah, sungguh Rasulullah telah mengabarkan sallallahu alaihi wasallam, anna 'ammata 'adzabil qabri, bahwasannya kebanyakan azab kubur, minal baul, berasal dari sebab kencing yang tidak bersih, kemana-mana kencingnya, dan dia mendapatkan azab kubur. Hinama la yataharrazu minhu insan, ketika manusia tidak menjaga dirinya minhu, hu kembali ke baul, ketika manusia tidak menjaga dirinya dari kencing, maka dia masuk ke dalam azab kubur. Karena kalau orang dia kencingnya tidak dijaga, ciprat kemana-mana, sholatnya nggak sah. Dan terus seperti itu ya sholatnya nggak pernah sah berarti. Oleh karena itu azab kubur banyak disebabkan karena kencing. Fa idza asabatka najasatun, lihat di sini kata Syekh, fa idza asabatka najasatun fabadir ila tathhiriha ma amkanaka litabqa tahiran la siyama indama turidu sholata fatafaqqat halaka min jihati at-taharati wa indama turidu ad-dukhula fil masjid fanzur fi na'laika fa in wajadta fihi ma adhan famsahhuma wa naqqihima wa la tadkhul bihima aw tudkhilhima
fil masjidi wa fihima najasatun. Lihat di sini kata Syekh, nasihat dari Syekh. Sebagaimana sebelumnya beliau memberikan kepada kita wejangan bahwasannya kita harus memperhatikan kesucian zahir maupun batin. Batin dengan tauhid ikhlas untuk Allah dalam perkataan dan perbuatan. Zahir yaitu bersuci dari hadas dan najis. Karena agama kita, agama Islam, agama yang bersih, suci dari kotoran yang his dan ma'nawi. Dan orang muslim itu bersih, suci dan senantiasa suci. Fa idza asabatka najasatun, maka apabila menimpamu najis, kamu tertimpa najis gitu kan, najis menimpamu, fabadir, maka bersegeralah kamu, ila tathhiriha, kepada mensucikannya. Maka bersegeralah kamu ila tathhiriha, kepada mensucikannya. Ma'amkanaka, semampumu. Litabqa tahiran, agar kamu tetap berada dalam keadaan suci. Kalau kena najis langsung segera disucikan sebisa kita, agar kita dalam keadaan suci. La siyama indama turidus salata, la siyama, terlebih lagi, indama, ketika turidus shalah, kamu ingin salat. Terlebih lagi ketika kamu ingin salat. Maka apa di sini nasihat dari Syekh kalau ingin salat? Fatafaqqat halaka, maka periksalah keadaan. Tafaqqat itu memeriksa, periksalah keadaan. Min jihati taharati, dari sisi kesucian. Periksa baju, periksa sarung, ada gak najis. Wa indama turidu dukhula fil masjid, dan ketika turidu, engkau menginginkan masuk ke masjid, fanzur fina alaika, apa Gio? Fanzur, ngapain Gio? Bohong antum. Ngapain antum itu? Gambar. Apa itu di kerang-kerangin? Ngorek. Fokus. Lihat ke buku. Jangan di kerang-kerangin dicoret-coret. Lihat. Dikit lagi ini gimana tuh? Fanzur fina alaika, lihatlah kedua sandalmu. Fa in wajadta fihi ma'adzan, apabila engkau menjumpai pada keduanya kotoran. Adzan apa? Kotoran. Nanti adzan ditulis azan lagi. Adzan apa? Ya azan. Adzan itu kotoran. Famsahuma, maka usaplah keduanya. Wa naqtihima, dan sucikanlah keduanya, yaitu kedua sendalnya. Wala tadkhul bihima, janganlah kamu masuk dengan keduanya. Au tudkhilhima, atau kamu memasukkan keduanya di dalam masjid. Wa fihima najasatun, dan pada keduanya terdapat najis. Jangan masuk dengan sendal, dan janganlah kamu memasukkan sendal di dalam masjid dan di dalam kedua sendal tersebut terdapat najis. Jangan. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardahu minal qawli wal amali. Waffaqallahu al-jami'a, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Lima yuhibbuhu wa yardah, kepada apa-apa yang dia cintai dan dia ridhoi dari perkataan dan perbuatan. Alhamdulillah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.